Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan hari ini anak-anakku yang saya cintai, kita masih bisa berkumpul lagi, masih diberikan waktu untuk tetap terus belajar, masih diberikan waktu untuk terus mencari ilmu. Semoga di pertemuan hari ini kita diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tolong ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk mengawali pertemuan kali ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Ya Pak, terima kasih. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dalam hati yang masing-masing. Berdoa saya. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, gimana nih teman-teman anak-anakku yang saya cintai? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi Bapak sangat senang sekali ya, anak-anakku semuanya di pembelajaran hari ini tetap semangat. Semoga rasa semangatnya terus bertingkat tanpa ada rasa menurun. Sekarang kita absensi terlebih dahulu. Namun absensinya ini agak sedikit menarik, agak sedikit diedit, agak menarik dan unik. Nanti ketika teman-teman disebutkan namanya oleh Bapak, jangan bilang hadir, tapi sebutkan kegiatan pertama kalian di pagi di hari ini. Oke. Ketika setelah bangun tidur. Ada Pak. Minum air putih. Minum air putih. Parah tadi Pak. Oh, semoga cepat pulang. Pak Turidi. Minum americano Pak. Ada Hinda. Belum pulang juga. Wisnul. Berjalan. Berjalan kemana? Betul, berjalan kemana? Lain. Langsung kamu. Ilham. Jatuh Pak. Jatuh. Bangun aku bangkit. Ceritanya. Cici muka. Oke, karena banyak cile cerita. Lutfia. Maya. Oh. Melina. Masya Allah. Coba kita baca doanya. Lupa. Alhamdulillah. Yang Latif. Haji Pak. Nabila Rahma. Mas Umroh. Nandini. Mandi. Mantap. Segernya Nandini. Najwa. Lupa Tabla. Gak ada. Oke. Semoga yang tidak dapat hadir di pertemuan hari ini di pertemuan berikutnya diberikan kehadiran teman-teman. Di pertemuan kali ini silakan anak-anak semuanya disiapkan dulu alat tulisnya, pulpennya. Nanti apa yang kalian dapatkan atau yang kalian belum ketahui silakan saja ditulis. Oke Pak. Oke. Di sini kita akan membahas terkait dengan materi puisi, prosa, drama, yaitu menentukan perbedaan di antaranya. Namun di sini teman-teman sudah mempelajari puisi, prosa, drama sebelumnya? Sudah? Oke, sudah ya semuanya? Sudah? Oke, coba saya pengen tahu dulu dari teman-teman, coba dari Ilham, apa sih yang dinamakan dengan puisi? Puisi itu suatu syair yang dibuat sama seseorang untuk menunjukkan perasaannya Pak. Oke, jadi syair yang dibuat oleh seseorang untuk menunjukkan perasaannya. Oke. Prosa? Siapa yang mau atau saya tunjuk? Oke. Melina. Silakan, apa prosa Melina? Coba yang mengetahui. Jadi prosa itu aku ada paham dong. Ya boleh. Pak. Prosa itu kalangan bebas yang tidak terikat rima dan irama dan menggunakan bahasa yang lebih lugas dan mengalir dalam bentuk paragraf untuk menceritakan. Oke, baik, terima kasih Nandini. Jadi bahasa yang tidak terikat oleh rima dan irama dan bahasanya lugas juga kan ya. Terus ada drama nih. Aku. Oke, Chris, apa coba Drama drama? adalah cerita yang disampaikan melalui dialog dan acting para tokoh di atas panggung. Wih, jadi drama adalah sebuah acting yang dimana dipentaskan di dalam sebuah panggung untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Oke, dari ketiga ini
apa sih perbedaannya? Coba ada yang tahu? Cara singkat saja. Coba Riti, perbedaannya secara singkat. Kalau puisi itu lebih pokoknya ke bunyi, kalau prosa itu ciri khasnya pakai plot. Ya. Ada plot. Terus kalau drama sama hampir sama kayak prosa, tapi bedanya kalau drama ditampilin di panggung. Oke, jadi dipentaskan ya. Ya. Oke, dari ketiga ini apa sih yang paling menarik? Siapa coba satu lebih menarik apa? Coba Najwa apa? Puisi. Puisi. Oke, kenapa Najwa bisa puisi? Karena bagus Pak kalimatnya, indah. Oke, indah, terus indah didengar dan indah juga untuk diucapkan ya Najwa ya. Iya. Oke. Di dalam pembelajaran ini semoga apa yang nanti dapat saya sampaikan bisa bermakna dan teman-teman juga terus semangat ya dalam pembelajarannya, yang dimana kita nanti setelah mempelajari ini akan dapat membedakan antara karakteristik, antara struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam puisi, prosa dan drama. Oke, kita lanjut. Oke, yang dimana di sini agar kita memperjelas tadi yang sudah disampaikan teman-teman juga benar ya, tapi kita di sini perjelas kembali. Puisi adalah puisi menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Bahasanya terikat oleh rima, irama, dan majas. Biasanya berbentuk bait dan larik. Puisi bisa ditemukan di buku, majalah, atau media elektronik. Jadi puisi itu benar ya, tadi sudah tahu teman-teman ya, yang sudah anak-anak sampaikan bahwasanya puisi ini terikat oleh rima, irama, bahasanya indah, terus berbentuk bait dan larik, dan biasanya ditemukan di dalam buku, majalah. Oke, sebelumnya teman-teman sudah membuat puisi? Siapa yang sudah? Ilham pernah? Berapa? Apa judulnya Ilham? Semester 2 tuh asing. Asing. Jadi judul puisinya asing. Aduh, asik. Oke, asing gimana maksudnya Ilham? Asing, nggak kenal. Ada seseorang yang asing atau Ilham menjadi asing kepada seseorang? Mana? Oke, lanjut. Siapa yang mau baca? Saya ada. Kapan jadi Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita bebas seperti cerpen atau novel atau hikayat. Bahasanya tidak terikat rima dan disusun dalam kalimat serta paragraf. Prosa sering menggunakan bahasa naratif dan deskriptif untuk menceritakan peristiwa. Oke, coba Momoy, apa yang kamu dapat dari apa yang tadi dibacakan oleh Didi? Iya, jadi prosa itu adalah karya sastra yang bentuknya ada banyak dari yang seperti yang disebut sama Lizzy, ada cerpen, novel, ada Drama. Iya, gitu. Ya, jadi prosa ini kayak berbentuk itu cerita pendek, ada novel dan ada juga hikayat. Jadi si prosa ini tidak terikat oleh irama, terus rima, dan disusun kalimat itu secara paragraf dan sering menggunakan bahasa naratif dan deskriptif untuk menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita tersebut. Oke, lanjut. Berapa? Ada yang mau baca? Siapa? Aku. Coba. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan. Bahasanya berupa percakapan antar tokoh dengan petunjuk pelakuan di panggung. Media drama ya bukan buku tetapi panggung pertunjukan. Oke, jadi drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dan yang dimana untuk dipentaskan, untuk dipertontonkan kepada orang banyak untuk menyampaikan sebuah pesan dan apa? Dan cerita. Oke, jadi itu ya sebagaimana di sini untuk penguat tentang pemahaman teman-teman terhadap dengan perbedaan prosa, puisi dan drama. Oke, di sini kita akan melihat contoh dari ketiga karya sastra tersebut. Mohon disimak untuk teman-teman dan amati. Nanti ketika saya akan memberikan sebuah soal agar teman-teman bisa menjawabnya.
coba sama teman-teman pas waktu kuliah. Oke, jadi ini contoh dari puisi, prosa, dan drama yang tadi sudah kita bahas terhadap dengan 3 karya sastra tadi. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya dan lebih lanjutnya, di sini saya akan memberikan sebuah soal atau LKPD yang dimana nanti teman-teman isi. Namun sayangnya dari rencana saya tadinya berkelompok itu ininya 4 orang sampai 5 orang. Namun karena teman-teman banyak yang nggak hadir juga, jadi seadanya aja. Ya, jadi kita bagi 3 kelompok. Oke, 2 aja nggak apa-apa. 2 aja nggak apa-apa. Menyesuaikan dengan keadaan. Oke, ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Oke. Jadi nanti teman-teman dibaca dulu puisi yang di sini yang sudah disajikan, prosa yang sudah disajikan, drama yang sudah disajikan. Nanti sama teman-teman dianalisis apa saja yang menjadi sebuah pertanyaannya. Silakan diisi dengan baik dan benar. Dan jangan lupa diisi identitasnya terlebih dahulu di atas. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kebingungan ditanyakan saja. Kerjain apa kita nomor 1, 2, 3. Ini ya dikerjain di rumahnya sudah. Silakan kalau ada yang kesusahan bilang saja. Saya kasih waktu 3 menit cukup untuk menganalisis. Udah, kita tambah 1 kelompok lagi ya buat cowok ini. Kasihan pada diem. Jadi 3 kelompok. Udah pas kan? Udah, ini berarti nanti masuknya ke sini aja 1 sama Pak. Ya, ini kan ada 3. Nanti kita bikin 3 tim. Yang dimana ada tim puisi, ada tim prosa, sama ada tim drama. Nanti kedepannya Belum dong Pak, Musnul. Ini berdua juga berani ya, berani bersaing untuk menampilkan keberaniannya. Oke, waktunya habis. Belum Pak. Oke. Oke, waktunya habis. Silakan. Saya butuh 1 orang perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan. Oke, Melina. Oke, silakan 1 orang. Ini Aspa. Oke, silakan dari cowok. Ya Pak, boleh Pak. Oke, silakan maju ke depan. Balik lagi Pak. Ya, perwakilan 1 orang. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dari setiap kelompoknya. Nah, dari dulu silakan perkenalan. Oke, buat kelompok saya itu anggotanya ada saya, Rizi, sama Husnul. Buat nama kelompoknya itu Muhammad Mubin adalah orang tertampan sepanjang. Masya Allah.
Nama kelompoknya 4H51. Mana dari Pak angkat? Dari kelompok 3, anggotanya Asa sama Kris. Nama kelompoknya Ukti Soleha. Oke, di sini kan ada perwakilan. Namun nanti dari perwakilan kelompoknya ini sebagai puisi, ini sebagai prosa, ini sebagai drama. Nanti dari nomor 1 dulu soalnya kalian pengertiannya apa? Aku contoh. Kan ini udah puisi nih, ini puisi diperhatiin. Ya. Aku adalah nanti gimana jawabannya. Jadi puisi adalah apa? Paham nggak? Paham. Oke. Paham nggak? Paham. Paham dari pengertian dulu kan? Pengertian. Bacain ya Pak. Ya Pak. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, mantra, serta penyusunan larik dan bait yang mengandung makna mendalam. Oke, untuk prosa apa? Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh rima, irama, serta penyusunan bait, berisi cerita atau paparan yang mengalir secara natural. Oke, drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan para tokoh serta dipentaskan di atas panggung. Oke, jadi nomor 2 kan itu ada isi bentuk ya. Ya. Oke, dari puisi itu bentuknya apa? Gimana? Isinya gimana? Bahasanya gimana? Yang sudah tadi saya sajikan di Buat puisi itu bahasanya padat, singkat, dan juga bentuk penuh dengan makna. Nah, buat bentuknya itu banyak menggunakan majas tersusun dalam bait dan lirik. Dan isinya itu mengungkapkan perasaan batin, penuh duka, resah, geram, dan dendam, serta bagaimana tokoh memilih untuk menyimpannya sendiri. Oke, untuk prosa gimana? Kalau prosa dari segi bahasanya itu lebih panjang dan bebas. Kalau dari segi bentuknya itu berupa paragraf dan isinya mengisahkan perjalanan tokoh di hutan Meratus. Oke, drama. Untuk drama bahasanya ialah berupa dialog antar tokoh. Bentuknya memuat petunjuk panggung atau stage direction, disusun dalam adegan. Lalu isinya menggambarkan interaksi tokoh baru, kelinting, dan suriwang tentang tombak, situasi ruang pendopo, serta latar suasana kerajaan Mataram dalam bentuk dialog terikat. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk baik, balik. Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman untuk menjawab sebuah pertanyaan itu memang sudah benar semuanya ya. Jadi itulah pembahasan terkait dengan tadi juga soal juga. Terus saya pengen seseorang untuk menyimpulkan terhadap materi dari awal sampai akhir. Coba ketua kelas tadi siapa Ridi? Oh saya silakan menyimpulkan. Ya, jadi kita hari ini dapat pembelajaran apa bedanya puisi, prosa, serta drama, dirinya, lalu bagaimana ciri pembahasannya dan lain-lainnya Pak. Itu. Oke, baik, terima kasih Ridi yang sudah menyimpulkan. Oke, gimana perasaannya teman-teman pertemuan hari ini? Oke, ada yang masih susah? Gampang. Oke, alhamdulillah berarti apa yang sudah saya sampaikan teman-teman sudah paham. Terus kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.